Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Sri Wulandari. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Angkatan 41 yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membuat video simulasi praktikum virtual lab menggunakan Iridium Chemistry Lab untuk memenuhi tugas digitalisasi laboratorium kimia. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul identifikasi asam basa. Dengan tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi beberapa larutan asam dan basa dengan beberapa indikator. Yang kedua, mengukur pH berbagai larutan asam lemah, asam kuat, basa lemah, basa kuat yang konsentrasinya sama dengan menggunakan indikator universal atau pH meter. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, Erlenmeyer yang bervolume 250 ml sebanyak 8 buah. Di sini kita akan duplikat terlebih dahulu sebanyak 8 buah. Nah, kemudian alat yang kedua yaitu gelas beker yang bervolume 250 ml, kita butuhkan 4 buah yang akan kita gunakan sebagai tempat indikator nanti supaya bisa lebih mudah untuk diambil menggunakan pipet. Ini kita duplikat kembali sebanyak 4 buah. Kemudian alat yang lain yaitu gelas ukur. Gelas ukur yang 10 ml sebanyak 2 buah. Nah, kemudian yang terakhir alat yang diperlukan adalah pipet tetes sebanyak 4 buah. Nah, sedangkan bahan yang diperlukan yang pertama adalah tentu saja indikator. Kebetulan yang tersedia di sini ada 4 macam indikator dan ini akan kita pergunakan semua. Methyl orange, methyl red, kemudian phenolphthalein, dan bromcresol green. Nah, untuk menghemat tempat, masing-masing indikator ini akan kita masukkan ke dalam keempat gelas beker yang sudah tersedia. Supaya tidak tertukar, keempat gelas beker ini akan kita beri label dengan cara merename namanya menjadi nama masing-masing indikator. Yang ini dipergunakan sebagai tempat indikator methyl orange, makanya saya kasih label MO. Gelas beker yang kedua, kita rename dengan menggunakan inisial MR, karena nanti kita gunakan sebagai tempat indikator methyl red. Indikator yang ketiga, kita rename menjadi PP, karena sebagai tempat phenolphthalein nantinya. Kemudian untuk gelas beker yang keempat, kita rename menjadi bromcresol green, BG. Nah, masing-masing indikator ini kita masukkan kurang lebih sebanyak 10 ml ke masing-masing tempatnya.
kembalikan. Kemudian phenylephthalate juga sama 10 ml. Methyl red di tempat PP 10 ml. Methyl oren di MO sebanyak 10 ml juga. Nah, ini kita kembalikan saja ke tempatnya supaya tidak memenuhi layar. Kemudian, bahan lain yang kita gunakan tentunya adalah larutan yang akan kita identifikasi itu sendiri. Nah, larutan yang saya gunakan di sini adalah asam lemah. Di sini tersedia CH3COOH 1 molar, dan kemudian kita gunakan untuk yang basanya kita gunakan NaOH 1 molar. Nah, kemudian langkah kerjanya yaitu kita susun masing-masing 4 elemen di sini, kita isi dengan masing-masing 10 ml larutan CH3COOH. Kita ganti nama dulu, kita labelin dulu dengan elemen yang pertama. Yang ini elemen yang kedua. Yang ini ketiga. Dan yang ini keempat. Nah, elemen yang pertama sampai keempat itu akan kita isi menggunakan larutan CH3COH sebanyak 10 ml. Kita gunakan gelas ukur 10 ml. Kita tuang 10 ml, kita ukur 10 ml di sini. Kemudian kita tuangkan ke dalam elemen yang pertama. Semuanya 10 ml. Kemudian kita ukur kembali sebanyak 10 ml. Kita tuang kembali ke elemen yang kedua, semuanya 10 ml. Perlakuan yang sama akan kita lakukan untuk elemen yang ketiga dan keempat. Hmm. Ya, sekarang yang terakhir untuk elemen yang keempat. Sama 10 ml. Kita tuangkan semuanya sebanyak 10 ml. Baik. Ini gelas ukurnya sudah tidak kita pakai, kita jauhkan saja, kita singkirkan saja. Nah, ini sebagai penanda saja bahwa elemen yang deretan di atas itu adalah berisi larutan CH3COOH. Kemudian kita susun kembali 4 elemen yang lainnya, sisanya, yang akan kita isi dengan larutan NaOH. Kita ukur juga sebanyak masing-masing elemen itu mendapatkan 10 ml larutan NaOH. Kita tuangkan ke elemen yang ini. Sebanyak 10 ml kita tuangkan semuanya. Kembali kita mengambil 10 ml NaOH. Kita tuangkan semuanya 10 ml. Kembali 10 ml, kita ukur 10 ml.
untuk elemen Mayer yang ketiga. Terakhir, untuk Erlenmeyer yang ke-8. Kita singkirkan, gelas ukurnya sudah tidak terpakai. Baik. Nah, ini tadi jangan lupa untuk diberi label juga supaya tidak tertukar. Ini saya namakan, kita labelin dengan label Erlenmeyer yang ke-5. Yang ini ke-6, ini 7, yang ini 8. Baik. Untuk larutan CH3COH kita taruh di sini untuk menandakan saja bahwa yang deretan di atas adalah berisi CH3COH sebanyak 10 ml dan yang Erlenmeyer bagian bawah itu berisi NaOH 10 ml. Nah, langkah berikutnya kita akan mengidentifikasi eh, larutan-larutan tersebut dengan menggunakan keempat indikator yang sudah kita siapkan, yaitu methyl orange, methyl red, phenolphthalein, dan brompresol green. Kita ambil indikatornya terlebih dahulu dengan menggunakan pipet kurang lebih sebanyak 1 ml. Kemudian kita tarik indikatornya ke atas. Kemudian kita bawa ke Erlenmeyer masing-masing yang akan kita identifikasi larutannya. Kita masukkan ke Erlenmeyer yang nomor 1 dan nomor 5 nantinya. Kita berikan tetes demi tetes ya. Kurang lebih satu tetes itu volumenya adalah 0,05 ml. Ternyata eh, sekali tetes sudah mengalami perubahan. Nah, ini yang akan dicatat oleh peserta didik nantinya. Kemudian perlakuan yang sama kita lakukan untuk untuk Erlenmeyer yang berisi larutan NaOH. Sama kita tetesin dengan satu tetes saja yaitu 0,05 ml dari indikator metil oren. Di sini larutan NaOH yang tadinya tidak berwarna setelah ditetesin dengan larutan metil oren berubah menjadi berwarna kuning. Kemudian ini sudah tidak terpakai, kita singkirkan saja. Kemudian untuk Erlenmeyer yang kedua dan keenam itu akan kita identifikasi dengan menggunakan indikator methyl red ya. Dengan perlakuan yang sama kita ambil dengan menggunakan pipet yang bersih, pipet yang berbeda sebanyak 1 mili saja. Kita tarik, kemudian kita bawa pipet tetesnya ke Erlenmeyer yang kedua dan keenam. Kita teteskan satu tetes sebanyak 0,05 ml. Apa yang terjadi? Ternyata larutan yang tadinya tidak berwarna berubah menjadi warna merah. Kemudian kalau kita teteskan di larutan NaOH, satu tetes 0,05 ml, larutan yang tadinya tidak berwarna berubah menjadi berwarna kuning. Kita singkirkan. Nah, kemudian elemen yang ketiga dan ketujuh akan kita identifikasi dengan menggunakan phenolphthalein. Dengan perlakuan yang sama, kita ambil 1 mili dari phenolphthalein tersebut. Kemudian phenolphthalein yang kita ambil menggunakan pipet tadi, kita teteskan ke dalam Erlenmeyer yang nomor 3 dan nomor 7. Sebanyak satu tetes. 0,05 ml. Tidak berwarna, kita coba lagi. Satu tetes lagi. 0,05 ml. Masih tidak berwarna. Kita teteskan sekali lagi.
Kita teteskan sekali lagi sebanyak 0,05 mililiter. Kemudian apa yang terjadi? Masih tidak berwarna. Masih tidak berwarna. Ini menandakan bahwa larutan yang setelah ditetesin dengan uh, phenylephthalate eh, tidak berubah warnanya. Kemudian kita teteskan ke dalam Erlenmeyer yang nomor 7 yang berisi NaOH. Apa yang terjadi? Kita teteskan satu tetes saja, 0,05 mililiter. Ternyata eh, larutan berubah menjadi warna pink. Ya, ini yang akan dicatat sama eh, oleh peserta didik nantinya. Kita singkirkan, kemudian untuk Erlenmeyer yang terakhir, yaitu yang nomor 4 dan 8, kita identifikasi menggunakan indikator yang terakhir, yaitu brown cresol green. Kita ambil sebanyak 1 mili, kemudian kita bawa untuk meneteskan ke Erlenmeyer yang keempat. Sebanyak satu tetes saja. 0,05 mililiter. Tidak berwarna, kita teteskan lagi. Agak sedikit berubah warnanya, tapi belum begitu jelas. Kita teteskan lagi sekali lagi. 0,05 mililiter. Nah, warnanya berubah menjadi warna kuning. Kalau kita teteskan dengan Erlenmeyer yang berisi dengan NaOH, apa yang terjadi? Kita teteskan satu tetes terlebih dahulu. Larutannya berubah menjadi warna biru yang tadinya tidak berwarna. Baik. Nah, Nah, inilah tadi simulasi percobaan praktikum identifikasi asam basa yang saya lakukan, yang nantinya akan dilakukan oleh peserta didik di sekolah saya. Dan setelah ini, mereka akan menarik kesimpulan tentang eh, trayek pH untuk larutan CH3COH 1 molar dengan trayek pH NaOH 1 molar. Dan kemudian mereka akan menentukan sifatnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.